Halo, Assalamualaikum. Jadi di video ini, di mata kuliah probabilitas dan statistik ini, kami akan membahas satu materi mengenai uji regresi dan korelasi yang didoseni oleh Bapak Ari Yuneldi. Adapun materi-materi yang nantinya akan dibahas oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Nova Tegar Adiansyah, Denas Arya Pamungkas, Maulana Muhammad, dan saya sendiri Diana Harum Maheswari. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya Nova Tegar Adiansyah. Baik, terima kasih. Langsung saja sebelum kita masuk ke pengujian referensi dan korelasi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk menerangkan terlebih dahulu mengenai apa itu referensi dan korelasi. Pengertian atau definisi analisis referensi dan korelasi. Analisis referensi biasa disebut juga dengan ANREG. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tak hanya itu, analisis referensi juga digunakan untuk memprediksi ketergantungan sebuah variabel dengan menggunakan variabel min OH bebas. Analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jika dalam pengaplikasian metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y atau variabel lainnya. Tujuan analisis referensi dan korelasi. Yang pertama, untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara kedua variabel. Persamaan garis yang akan diperoleh dengan analisis referensi disebut dengan persamaan referensi. Untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel terikat Y berdasarkan nilai pada variabel bebas X yang sudah diketahui lebih dulu. Penaksiran yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah penaksiran yang bersifat deterministik atau pasti. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis regresi dan korelasi. Di regresi ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada linear sederhana dan linear berganda. Linear sederhana ini sering disebut juga sebagai simple linear regression, dan analisis ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Adapun contoh penggunaan analisis ini dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada hubungan antara penggunaan metode pelajaran diskusi dengan nilai peserta didik dalam pelajaran sejarah. Yang kedua ada hubungan antara penggunaan model pembelajaran cooperative learning dengan kecerdasan kinestetik anak usia dini. Dan yang terakhir ada hubungan antara cara mengajar guru terhadap output efektif terhadap peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama. Selanjutnya ada linear berganda. Regresi linear berganda merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih, yang disebut juga dengan variabel independen dan dependen. Adapun contoh penggunaan analisis regresi ini pada dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada pengaruh model pembelajaran Jigsaw terhadap nilai UTS dan nilai UAS peserta didik. Selanjutnya ada pengaruh game online Township Mobile terhadap minat pembelajaran anak usia remaja. Dan yang terakhir ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan efektif dan psikomotrik terhadap peserta didik di rumah. Selanjutnya ada jenis-jenis dari korelasi, yaitu yang pertama ada korelasi sederhana atau suatu teknik statistik yang berfungsi untuk sebagai pengukur kekuatan hubungan dua variabel. Dengan korelasi jenis ini, Anda dapat mengetahui bentuk hubungan kedua variabel. Hasil yang diperoleh adalah hasil yang bersifat kuantitatif atau numerik. Yang kedua ada korelasi parsial atau salah satu jenis korelasi yang digunakan sebagai metode pengukuran tentang kearatan suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal itu dilakukan dengan cara mengontrol salah satu variabel. Dan yang terakhir ada korelasi ganda.
Jenis korelasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat hubungan pada variabel, namun variabel tersebut berjumlah 3 atau bahkan bisa lebih. Variabel yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah variabel independen dengan jumlah 2 atau variabel dependen dengan jumlah 1. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Denas Arya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya Denas Arya Pamungkas akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Oke, di sini pembahasannya yaitu contoh serta pembahasan soal. Berikut adalah data mengenai hubungan antara penjualan data biaya iklan dari sebuah perusahaan makanan ringan dari Oktober tahun 2018 hingga Juni tahun 2019. Berikut adalah contoh tabel periode penjualan dan biaya iklan. Pada bulan Oktober tahun 2020, penjualan hingga 45 juta dan biaya iklannya 2 juta. Pada bulan November tahun 2020, penjualan hingga 55 juta, biaya iklan 3,5 juta. Pada bulan Desember tahun 2020, penjualan hingga 50 juta, biaya iklan 3 juta. Pada bulan Januari tahun 2021, penjualan hingga 65 juta dan biaya iklan 4 juta setengah. Dan contoh-contoh yang lainnya. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal tabel lagi sebagai berikut. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang A saja, karena yang B dan C akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, contoh soal yang A yaitu berapakah total penjualan jika biaya iklan tersebut adalah 9 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan. Berikut ada rumus, yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangan dari rumus tersebut, Y sama dengan variabel dependen, A ada konstanta, B koefisien variabel X, dan X variabel independen. Lalu A atau konstanta sama dengan sigma X kuadrat, sigma Y dikurang sigma X YX dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Lalu hasilnya 191,75 dikali 515 dikurang 39,5 dikali 2,352,5 dibagi hasil yang tadi yang bawah 9 dikali 191,75 dikurang 39,5 kuadrat. Lalu hasilnya 5.827,5 dibagi 165,5. Jadi hasil yang dari konstanta 35, sekian. Lalu yang B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Lalu hasilnya 9 dikali 2,352,5 dikurang 39,5 dikali 515. Lalu dibagi hasil 9 dikali 191,75 dikurang 39,5 kuadrat. Lalu hasilnya 830 dibagi 165,5. Lalu hasilnya 5,0 sekian. Jadi persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara penjualan dengan biaya iklan tersebut yaitu hasil A atau konstanta ditambah hasil B atau koefisien variabel X. Oke, sekian dari pembahasan kami, akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad. Berikutnya yaitu B, carilah persamaan dari regresi. 35,21148036 ditambah 5,01510574X sama dengan 35,21148036 ditambah 5,01510574 dalam kurung 9 sama dengan 80,34743202. Jadi, besarnya penjualan jika biaya iklan mencapai 9 juta adalah 80,347432,02. Selanjutnya C, hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi, rumusnya R N sigma X Y diambil sigma X sigma Y per dalam kurung N sigma X kuadrat diambil dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y
kuadrat diambil dalam kurung sigma Y kuadrat. R sama dengan 9 dalam kurung 2,352,5 diambil dalam kurung 39,5 dalam kurung 515 per dalam kurung 9 dalam kurung 191,75 diambil dalam kurung 39,5 kuadrat. Dalam kurung 9 dalam kurung 30,025 diambil dalam kurung 515 kuadrat. R sama dengan 830 per 909,6702 69933 sama dengan 0,91241851848. Jadi, koefisien relasi dari variabel biaya iklan dan laba penjualan adalah sebesar 0,9124185,184. Artinya, antara variabel laba penjualan dengan biaya iklan adalah positif dan sangat erat karena nilai R mendekati plus 1. Selanjutnya ada koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan dalam kurung 0,91241951,848 kuadrat sama dengan 0,83250755,286 dikali 100% sama dengan 38,250755,286%. R kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 100%. K kuadrat sama dengan 100% min 5 R kuadrat sama dengan 16,7492447114%. Jadi variabel biaya iklan mampu menjelaskan variabel penjualan sebesar 83,250755,286%. Sementara sisanya yaitu sebesar 16,74924471 4% dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model. Mungkin sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.